Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Min kitabil manahi mawsu'atil manahi syar'iyyah li Syekh Salim bin Id al-Hilali hafidhallahu ta'ala, bab an-nahyu anit ta'alli 'ala Allah ta'ala, larangan seorang bersumpah mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Wa daliluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jundab bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsa. Dari sahabat Jundab ibni Abdullah radhiyallahu taala an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, anna rajulan qala, sesungguhnya ada seseorang yang ia berkata, wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu li fulanin, Allah tidak akan mengampuni dosanya si fulan. Wa inna Allah ta'ala qal, maka Allah pun berkata, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulanin, siapakah gerangan yang lancang berani bersumpah mendahului aku dengan mengatakan aku tidak akan mengampuni si fulan. Fa inni ghafartu li fulanin, sungguh aku telah ampuni si fulan tersebut, wa akhbattu 'amalak, dan aku telah menghapuskan amalanmu. yakni amal orang yang bersumpah memastikan bahwa orang lain tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Au kama qala alaihi salatu wassalam, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 2621. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah atau fiqhul bab
Yang pertama, seorang mukmin wajib mengetahui rahmatullahi ta'ala wasi'at kulla syai'. Allah itu memiliki nama Ar-Rahman dan Allah memiliki nama Ar-Rahim. Darinya kita mengetahui Allah punya sifat kasih sayang atau rahmah. Dzu rahmatin wasi'ah wa dzu rahmatin al-wasilah. Ia memiliki kasih sayang yang luas dan dia juga memiliki kasih sayang yang disampaikan kepada orang yang ia khususkan. Tidak boleh seorang mukmin menyempitkan rahmat Allah atas orang lain. Wa min rahmatihi annahu idza syaa'a ghafara adh-dhunuba ma lam takun syirkan bila taubatin. Bahkan saking luasnya rahmatnya Allah, dan pantaslah Allah itu disebut dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita jumpai salah satu bentuknya adalah bila Allah mau, ia akan ampuni dosa-dosa manusia selama dosa itu bukan dosa kesyirikan, walaupun dia belum taubat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya dia berbuat dosa-dosa, dia belum taubat dari dosa itu. Kalau Allah mau, Allah akan ampuni selain dari dosa syirik. Kalau dosa syirik, jika pelakunya enggak taubat semasa hidupnya, enggak mungkin diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah katakan, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Allah mengatakan di ayat yang lainnya, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang ia menyekutukan Allah, Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Berarti tidak mungkin diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala kalau mati dalam keadaan berbuat kesyirikan. Tafaddulan minhu wa ihsanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan itu sebagai bentuk karunia yang ia curahkan dan kebaikan yang datang dari Allah kepada hambanya. Fahuwa subhanahu la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Dari sini kita tahu Allah itu akhwati azanillahu wa iyyakum tidak boleh mempertanyakan kita akan perbuatan Allah. Allah tidak ditanya, annallaha la yus'al afwan. Fahuwa subhanahu la yus'alu amma yaf'alu. Ia tidak dimintai pertanggungjawaban, ia tidak ditanya tentang apa yang ia kerjakan. Wa hum yus'alun, sedangkan makhluknya Allah, mereka lah yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hadis ini menjelaskan Allah punya rahmat yang luas. Salah satu buktinya Allah punya nama apa tadi Ibu? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sedikit keluar tambahan buat ibu-ibu. Apa arti Ar-Rahman? Bu, Ar-Rahman artinya apa, Bu? Maha Pengasih, itu terjemahnya. Apa arti Ar-Rahim? Maha Penyayang, itu juga terjemahannya. Tapi pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu apa? Qala ulama'una Ar-Rahman aidur rahmah al-wasi'ah. Yaitu artinya zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ar-Rahim artinya apa, Dur rahmatil wasilah. Pemilik rahmat yang Allah akan berikan kepada orang yang ia pilih dengannya. Dari nama Ar-Rahman itu kita mengetahui semua makhluknya Allah dapat rahmatnya Allah. Berupa kasih sayangnya Allah di kehidupan dunia. Sampai pun orang itu tidak beragama dengan agama Islam, maka Allah buktikan, kita membuktikan, Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beragama Islam juga rasa bahagia, cuma sementara. Bukankah yang memasukkan kebahagiaan di hati mereka siapa Ibu? Allah. Mereka punya harta, malah kita jumpai kebanyakan mereka mungkin lebih kaya dibandingkan orang-orang Islam. Sahih? Siapa yang memberinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari nama Ar-Rahim, Dzur Rahmatil Wasilah, ini adalah kasih sayang yang tidak akan diberikan kecuali hamba pilihan, yaitu orang beriman. Berupa apa itu? Diampuni dosa, dimasukkan ke dalam surga. Orang tidak beriman gak bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Syarat masuk surga itu harus beriman, tidak berbuat kesyirikan. Man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin dakhala jannah. Barang siapa yang dalam hatinya ada sebesar man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman. Saya keliru. Saya ulangi, Bu. Man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman dakhala jannah. Barang siapa yang dia memiliki sebesar dzarrah iman dalam hatinya, ia masuk surga. Tapi kalau kesombongan, dia masuk neraka. Man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr dakhalan nar. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Tapi kalau keimanan, dia akan masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kasih sayangnya Allah hanya diberikan kepada orang yang bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan. Dari nama Ar-Rahman dan dari nama Ar-Rahim. Hadis tadi juga semakin menguatkan bahwa Allah memang memiliki sifat kasih sayang. Bentuk kasih sayangnya Allah, Allah ampuni dosa siapapun yang Allah ingin ampuni. Selain dosa apa, Ibu? Karena dosa syirik, Allah telah berjanji tidak akan mengampuninya. Kalau dia mati dalam keadaan masih membawa dosa syiriknya. Nah, adapun yang lainnya, mungkin orang jatuh dalam perbuatan maksiat, zina, mencuri, membunuh, mencaci maki, mencela, durhaka kepada orang tua, memutuskan tali silaturahim, mengambil yang bukan haknya, dan yang lain-lainnya dari selain perbuatan syirik, masih memungkinkan di hari kiamat diampuni sama Allah kalau Allah mau, walaupun dia belum sempat taubat di dunia. Kalau dosa perbuatan syirik sudah menghapuskan semua amal dan tidak diampuni pula dosa tersebut oleh Allah Ta'ala kalau mati dalam keadaan seperti itu pelakunya. Faedah yang kedua, ibu-ibu, al-ightiraru bil amali yuwarisun nadharu ilan nasi bi'ainil muqit. Kata beliau, hati-hati, terperdaya, tertipu, terlena hanya karena sebab banyak melakukan sebuah amalan yang ia kerjakan, ini bisa menimbulkan pandangan yang sifatnya buruk terhadap orang lain. Jadi buruk sangka, buruk pandangan kepada orang-orang selain dirinya ketika orang itu tertipu dengan amal yang dia perbuat. Kan sebagian orang ada yang merasa dia sudah soleh karena sudah mengerjakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sudah sedekah, sudah infak, sudah puasa, sudah umroh sekian kali, hajinya sekian kali, bangun masjid, bangun pesantren, seolah-olah dia sudah berbuat semua kebaikan. Kalau dia merasa itu demikian, dia tertipu dengan amalnya. Dampaknya mewariskan sikap memandang rendah orang lain. Wa mudarijatul lisyaitani ayyastazillal mughtarru lil yahkuma 'alan nasi bi jahannama fayusara'u fil qismi qailan. Kata beliau fil qasami qailan. Akibatnya apa? Setan memperdaya dia, menipu. Dia terkena istidraj untuk bisa menghukumi atau menjustis seorang lain selain dirinya dengan mengatakan enggak pantas ke surga, dia tempatnya neraka. Si fulan enggak mungkin ke surga, dia tempatnya neraka. Ini kalimat-kalimat yang enggak boleh, termasuk kalimat bersumpah lalu mengatakan dan memastikan orang lain tempatnya di sini, lalu mengatakan orang lain itu tidak akan masuk dalam surganya Allah Ta'ala dengan menyebutkan ta'yin. Kalau kita mengatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani zaman di mana Nabi telah diutus padanya tidak beriman kepada Nabi, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Ini sifatnya umum. Tapi kalau mengatakan si fulan ini ke neraka, si fulan ke neraka, enggak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Oh, hati-hati. Karena itu sama dengan menyempitkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, Allah enggak suka didahului. Maka Allah katakan ghafartu li fulan wa akhbattu amalak. Amalanmu kuhapuskan sementara fulan yang kamu bilang enggak diampuni aku ampuni. Ada umat azalnya wa iyyakum. Makanya orang mengatakan wallahi la yughfarna fulan. Jadi orang yang mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Atau si fulan tidak akan masuk surga. Atau dia mengatakan wallahi demi Allah
la yadkhula fulanul jannah, fulan enggak akan masuk ke dalam surganya Allah misalnya. Awil jannatul lati fiha fulan la uriduha, atau dia mengatakan demi Allah aku tidak mau masuk dalam surga di mana ada si fulan di dalamnya. Wah, ini termasuk kalimat-kalimat yang melampaui batas. Perkataan seperti ini menghapuskan amal perbuatan, menghilangkan amal yang dia kerjakan. Wa hadzal qaul mukhbitun lil amali. Enggak boleh dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang ketiga. Iqra'i. Ucapan-ucapan yang tadi dengan demi Allah fulan enggak akan ke surga, demi Allah fulan enggak akan ke surga, ini taqnitul insan min rahmatillah, membuat orang lain menjadi berputus asa, merasa jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sababun fisdiyadil 'asi fi ma'asi. Akhirnya orang tadi itu enggak kembali kepada Allah. Akhirnya dia berkata udah terlanjur maksiat, toh Allah enggak akan ngampuni, sekalian aja maksiat. Rusak akhirnya. Aisu ya'taqid anna babar rahmah qad ughliqa, karena dia ada anggapan pintu rahmat Allah udah ditutup buat dia. Naam. Qad ughliqa fi wajhi fayuzdadu inkhirafan wa isyanan, akhirnya makin menyimpang, makin berbuat kedurhakaan. Yusabbi as-sawa, atau biar dia mampu memuaskan syahwatnya qabla an taqtarimul maniyah, wa adil i'tiqadu qad yasil bihi ila al-kufri kama sayati fil babil ladzi yali insyaallah. Kata beliau, akibatnya sudah semakin menyimpang, tambah nekat berbuat maksiat, ia puaskan semua yang dia ingin turutkan syahwatnya sebelum ajalnya merenggutnya. Keyakinan ini kan jelas merusak, bahkan bisa membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Nanti akan ada penjelasan khusus tentang bab ini. Kesimpulannya, kita enggak boleh menjadi sebab putusnya harapan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jangan engkau berputus asa dari rahmatnya Allah, karena Allah itu mengampuni segala macam jenis dosa. Baik Ibu, yang keempat. Allahumma ja'alna kadzalik. Ya Allah, jadikan kami seperti itu ya Allah. Yaitu apa? Yajibu al muslim ay yakuna miftah khairin wa mughlaqi syarrin. Seorang muslim itu harus menjadi sebab terbukanya kebaikan yang banyak dan tertutupnya kejelekan-kejelekan. Dia menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Salah satunya hal yang ini tadi itu, menjastis orang, mendahului Allah Subhanahu wa taala, dilarang dalam Islam. Kan ini membuka pintu keburukan yang ada. Hatta orang itu berbuat kemaksiatan, sebesar apapun maksiat yang dia lakukan, jangan tutup pintu rahmat Allah darinya. Ya, barangkali ada orang mabuk datang ke masjid mau sholat, jangan ditolak, jangan diusir. Oh, kamu enggak bakal diterima sholatnya, karena ada hadis yang menyebutkan la yadkhulul jannata al-mudminul khamr, peminum khamr tidak akan masuk dalam surga. Atau ada hadis yang menyebutkan la yaqbalullahu salata yakni man syaribal khamra la yaqbalullahu salatahu arba'ina layalin. Barang siapa minum khamr tidak diterima salatnya selama 40 malam. Ya, akhirnya dia enggak salat gara-gara itu. Mestinya dia dibimbing, dia diajak dan diarahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi sebab tertutupnya pintu rahmat Allah. Buka sebesar-besarnya agar Allah menurunkan rahmatnya bagi hamba-hambanya ini. Wallahu taala alam bisawab. Selesai bab tentang larangan seseorang mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu dengan bersumpah. Bab yang baru an-nahyu
Bab tentang an-nahyu anil qunuti min rahmatillahi wal ya'isu min rauhihi. Bab tentang larangan seseorang memiliki sikap berputus asa dari rahmatnya Allah, merasa pesimis terhadap karunia yang Allah berikan kepadanya. Umat a'azani wa iyyakum, agama Islam agama yang mengajarkan agar umatnya bersikap optimis. Makanya Nabi mengatakan ikhris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu mencari sesuatu yang bisa memberimu manfaat. Sesuatu yang bermanfaat buatmu, yakni bermanfaat di negeri akhirat. Maka Islam melarang seorang itu punya sifat berputus asa. Allah katakan qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepada kalian dengan benar, jangan kalian termasuk orang-orang yang berputus asa. Qala may yaqnut min rahmati rabbi illa dhalun, dan tidaklah orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah, rahmat Rabbnya, melainkan dia adalah orang yang sesat. Maka putus asa hukumnya haram. Allah katakan dalam surah Yusuf, wala tai'asu mir rauhillah, jangan engkau berputus asa dari kasih sayangnya Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah, karena sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah itu tidak lain adalah illal qaumul kafirin, orang-orang yang ingkar. Tidaklah berputus asa seseorang itu dari rahmatnya Allah melainkan dia itu kaum yang kafir. Maka Islam mengharamkan putus asa bagi diri mereka. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan qala, ada lelaki yang berkata, ya Rasulullah mal kabair, apa saja dosa-dosa besar itu? Qala asyirku billah, pertama menyekutukan Allah, yang kedua wal iyasu min rauhillah, putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, umat azani Allah wa iyyakum, yani wal qunutu min rahmatillah, dan juga pesimis terhadap rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Putus asa enggak boleh, pesimis enggak boleh dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita rincikan kandungan bab ini, yang pertama ar-rahmah sifatun min sifatillahi ta'ala. Salah satu dari sifat-sifatnya Allah adalah sifat rahmah, yaitu kasih sayang. As-sabitatu bil kitabi wa sunnah, ini sudah berdasarkan dari ketentuan Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Wa yataliku bidati kasairi sifati, sifat kasih sayang ini cocok dan layak bagi Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya cocok dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tambahan ini umat, berbicara tentang masalah sifat dan nama-nama Allah tidak boleh keluar dari dalil Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Dan kita mengimani ayat yang berbicara tentang nama dan sifatnya Allah, demikian pula hadis yang berbicara tentang nama dan sifatnya Allah, kita imani sebagaimana datangnya ayat tersebut. Tidak boleh adanya takwil, tidak boleh melakukan tahrif, tidak boleh pula melakukan takyif, apalagi tasbih dan tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk, hukumnya haram. Tapi kita percaya bahwa yang diucapkan Allah itu benar dan menggabungkan beberapa ayat yang ada. Misalnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un, Allah itu enggak sama dengan makhluk, tidak akan sama dengan sesuatu apapun juga dari makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Maka dari sini kita menetapkan sifat-sifat Allah tidak mungkin sama dengan sifat makhluknya. Tapi Allah yang mengatakan ia maha mendengar, berarti Allah punya pendengaran. Ia maha melihat, berarti Allah punya penglihatan. Tapi pendengaran Allah dan penglihatan Allah berdasarkan ayat yang sebelumnya, laisa kamislihi syai'un, enggak sama dengan apa yang ada pada makhluk-makhluknya. Itu keimanan terhadap sifat dan nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang benar, bukan ditakwil, apalagi ditahrif. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, termasuk sifat Allah adalah beristiwa. Termasuk sifat Allah adalah istiwa. Istiwa itu maksudnya ala, artinya berada di tempat yang tinggi. Ditahrif oleh sebagian orang dengan makna istaula,
Jadi Ar-Rahman 'alal istawa, zat yang Maha Rahman itu berada di atas ars, dia itu beristiwa, diartikan sama mereka dengan istaula. Ditambah dengan huruf lam, baca jadi istaula. Ini namanya tahrif, merubah ayat. Dengan sengaja dia lakukan, bisa kufur. Keluar dari agama Allah Ta'ala. Karena merubah ayat Allah SWT. Lafaz misalnya wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan. Diubah sama mereka dengan mengatakan wa kallamallaha Musa taklima. Bedanya cuma lafzul jalalah Allah yang tadinya marfu dibaca menjadi apa? Dibaca mansub sama mereka. Tadinya fa'il menjadi apa? Tadinya fa'il menjadi apa? Maf'ul bih. Ahsanti. Tadinya pelaku dijadikan objek, berubah. Tadinya yang mengatakan itu adalah Allah, diganti dari yang berkata Musa kepada siapa? Allah. Ini bisa kufur. Bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah, kita mengimani Allah punya sifat. Anehnya mereka menolak bahwa Allah itu punya wajah, mereka menolak Allah itu punya tangan, mereka menolak Allah itu punya kaki. Mereka enggak menolak kalau Allah punya kasih sayang. Mereka enggak menolak kalau Allah punya pendengaran. Mereka enggak menolak kalau Allah punya penglihatan. Padahal kalau kita katakan kepada mereka, bukankah manusia juga melihat, mendengar, dan punya sifat kasih sayang? Tapi jawab mereka, loh kan ayatnya mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak sama dengan makhluknya. Berarti pendengaran Allah enggak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah enggak sama dengan penglihatannya. Kasih sayang Allah enggak sama dengan kasih sayangnya. Ya kita jawab, sama. Wajahnya Allah enggak sama dengan wajahnya makhluk. Tangannya Allah enggak sama dengan makhluk. Kakinya Allah juga enggak sama dengan makhluk. Tapi kan hawa nafsunya itu menguasai dirinya, ia takwil. Tangan ditakwilkan dengan kekuatan. Wajah ditakwilkan dengan pahala. Allahul musta'an. Maka kita katakan dalam masalah umat ini bentuk-bentuk penyimpangan dalam masalah nama dan sifatnya Allah. Tentang masalah nama Allah, berapa banyak mereka yang menyimpang dengan meyakini bahwa nama Allah terbatas cuma sampai berapa Kata mereka cuma 99 saja namanya. Padahal nama Allah itu luas. Ada yang diberitakan oleh Allah melalui Al-Quran, ada yang melalui hadisnya Nabi SAW. Ada juga yang masih disimpan di sisi gaibnya Allah Ta'ala. Berarti kan jumlahnya banyak. Bukan dibatasi cuma 99. Kalau ada orang berkata, lu kan ada ayat yang menyebutkan, ada hadis yang menyebutkan innalillahi tis'un wa tis'ina isman, Allah itu punya 99 nama, man akhsa dakhalal jannah, barang siapa dia menghafalnya dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Bukankah itu berarti menunjukkan bahwa Allah namanya 99? Kita katakan tidak. Itu informasi dari Allah, Allah punya nama 99 bukan berarti cuma dibatasi 99. Sama kalau ada orang berkata Ahmad bersedekah dengan 99.000 rupiah. Apakah uangnya Ahmad cuma 99.000? Dari mana tahunya? Wallahu a'lam. Maka menunjukkan demikian. Artinya ya kita nggak tahu uangnya Ahmad itu memang cuma 99 atau lebih. Barangkali lebih, yang jelas lebih. Dia sedekah 99.000, dia punya mungkin disimpan, enggak diberitahukan berapa jumlahnya. Sama itu makhluk. Kalau Allah, dia berhak menyampaikan apa yang ia inginkan dan menyimpan sebagian di sisi gaibnya, lalu Allah akan berikan kapan Allah ingin beritahukan. Intinya nama-nama Allah itu tidak terbatas, hanya Allah yang tahu. Menentukan nama dan sifat wajib dengan nas Quran dan hadis sesuai dengan lafadznya. Maknanya tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditakyif, ditamsil maupun ditasbih. Fahimtun? Baik. Yang kedua Ibu baca. Naam. Wasar hadis sifat di antara
Dampak positif kita meyakini sifat Allah itu salah satunya adalah Ar-Rahmah, sifat kasih sayang. Wahiyatan fil wujud, itu nyata sekali dampaknya pada kehidupan nyata ini. Walal khalqi bijala'i fa inna in'ama wa ihsanu syahidun isbatu ala rahmati tamatil amah. Khususnya pada makhluk hidup, nikmat dan karunia-Nya merupakan bukti keberadaan rahmatnya Allah Ta'ala. Coba umat lihat itu, kalau seandainya kita perhatikan kehidupan bukan hanya di daratan, ada di lautan. Itu ada binatang atau makhluk yang diciptakan oleh Allah, dia nggak bisa bergerak kemana-mana, cuman di tempat aja. Padahal dia butuh makan, padahal dia butuh minum, tapi Allah ciptakan dia nggak bisa bergerak, dia cuman di tempat itu saja. Yang menunjukkan kita makanan itu didatangkan oleh Allah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, sekaligus bahwa Allah itu Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih. Didatangkanlah ikan itu mendekat kepada dia, kemudian dia makan. Itu kasih sayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada makhluk yang dinamakan dengan ikan atau binatang. Nah, bagaimana dengan manusia? Oh, lebih daripada itu. Masya Allah, la quwata illa billah. Kasih sayangnya Allah kepada makhluk, lahir dalam keadaan tidak bisa mengucapkan kata-kata, matanya tidak terbuka, tapi Allah bimbing dia pelan, perlahan sampai dia kemudian bisa mengucapkan lafaz-lafaz, bisa membedakan mana hak dan mana batil. Itu kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Sampai pun orang itu ingkar kepada Allah, Allah sangat sayang, dikasih kesempatan sampai dia mau bertobat, tetap dikasih rezeki di muka bumi ini. Tetap dikasih rezeki, bahkan sebagian mereka kaya raya. Tadi yang saya sebutkan. Tapi kalau mereka tidak mau bertobat kepada Allah, enggak kembali kepada Islam, ya mereka menyesal di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bissawab. Taib, yang ketiga. Sahih. Semua di muka bumi dapat rahmatnya Allah. Ibu lihat binatang yang lemah menurut pandangan kita sebagai manusia, salah satunya apa Ibu? Semut. Sahih? Dia hidup di alam semesta ini. Tapi lihat, yang sebegitu kecilnya Allah tetap memberikan kepada mereka rezeki. Dan rezekinya Allah buat semut-semut itu enggak akan tertukar. Dan Allah jadikan tubuh mereka yang kecil itu mampu mengangkat sesuatu yang lebih besar daripada tubuhnya. Itu kasih sayang Allah. Siapa yang membantunya? Allah Subhanahu wa taala. Naam, hada umhat. Lanjutkan. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah. Wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu itu luas, meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladina tabu. Berikanlah ampunanmu kepada orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Wakihim, peliharalah mereka wahai Rabb adzabal jahim, dari siksaan neraka yang apinya menyala-nyala. Kalimat menyebutkan Rabbana wasi'ta kulla syai', rahmat meliputi segala sesuatu wahai Rabb, ini menunjukkan bahwa Allah punya sifat kasih sayang dan rahmat Allah luas sekali. Semua dapat rahmatnya Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia ini. Rahmat dari sifat Ar-Rahman. Rahmat dari sifat dari nama Ar-Rahman. Rahmat dari nama Ar-Rahman. Semua dapat. Orang penjahatnya pun dapat, orang baiknya pun demikian, solehnya demikian, tolehnya juga demikian, jantan, semuanya dapat. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala nama Ar-Rahman. Dia punya kesempatan hidup di muka bumi ini, di alam semesta ini. Allah cuma minta satu tugas mereka dilaksanakan. Apa itu? Beribadah kepada
Allah. Ini nasihat buat ibu-ibu. Kita diciptakan di muka bumi bukan untuk mengenyangkan perut kita, memuaskan syahwat kita, menumpahkan semua kemauan kita, mencari kesenangan yang cuma sementara. Bukan untuk itu kita diciptakan di muka bumi. Kita diciptakan di muka bumi ini untuk menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin kasih sayang Allah diberikan kepada semua, baik kaya maupun miskin. Maka bila Allah takdirkan kita miskin, jangan pernah berburuk sangka dengan mengatakan, kenapa si fulan dirahmati kok saya tidak? Padahal demi Allah, mereka yang kaya raya dirahmati oleh Allah, yang miskin juga dirahmati oleh Allah. Apa bentuk rahmat Allah? Allah mudahkan, kalau dari nama Ar-Rahim, mereka kaya raya, mereka gunakan hartanya buat sedekah. Yang miskin bagaimana? Allah ampuni dosa-dosanya. Bukankah kemiskinan itu musibah? Maka bila musibah menimpa mereka, diampuni apa umat? Dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah juga menyebutkan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubu lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang yang bertakwa, mengeluarkan zakat, dan yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ini juga membuktikan bahwa Allah punya sifat rahmat atau kasih sayang. Bantahan kepada mereka-mereka yang menolak bahwa Allah punya sifat. Seperti kelompok Mu'attilah. Mu'attilah itu golongan yang meniadakan sifat Allah. Mereka mengatakan Allah itu Sami' bila sama', Bashir bila basar, Alim bila ilmin. Allah itu maha mendengar tapi enggak punya pendengaran, kata mereka. Maha melihat tidak punya penglihatan, maha mengetahui tidak punya pengetahuan. Ini kan ucapan kufur. Dan itu kelompok-kelompok seperti ini mereka bersiktir-siktir lagi. Ada yang menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat. Ada yang menolak semua sifat. Di negeri kita ada yang menetapkan sebagian sifat, tapi dia tolak sebagian sifat yang lainnya. Mereka menetapkan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu il hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, irada, ilmun, dan seterusnya. Sama, basar. Ini yang ditetapkan sama mereka. Yang lainnya ditolak. Ya nggak boleh. Dan ini pelajaran di sekolah SD anak kita. Dulu kita SD pun begitu. Soalnya umat, ternyata kita nggak tahu membatasi nama Allah. Tidak ada dalil yang mendukungnya. Nah sekarang kita sudah ngerti, anak-anak kita jangan dibiarkan salah dalam mempelajari bab tauhid asma was sifat. Ibu-ibu harus punya peran aktif untuk memperhatikan anak-anak gimana masalah akidahnya. Jangan cuma masuk sekolah nggak diperhatikan akidahnya, ini keliru. Taib umat, lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan hai Muhammad, Rabbmu itu berfirman. Kalimat ini saja menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya kasih sayang. Apa kasih sayang Allah? Allah utus orang utusan. Ibunda, ummahat, akhwat, azanillahu wa iyyakum. Bukankah kita mengetahui kehidupan dunia ini kehidupan yang gelap gulita? Banyak kesesatan, penyimpangan, dominasi hawa nafsu, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tidak sedikit kita jumpai kebanyakan manusia menyimpang dari jalan Allah. Lau tuti'u aksara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti
kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan membuat engkau berpaling menyimpang dari jalannya Allah Ta'ala, menggelincirkanmu ke dalam kesesatan. Ketika kita jujur memperhatikan di muka bumi ini, kebanyakan orang-orang tidak mengetahui dan tidak pandai bersyukur. Walakinna aksarahum la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui tentang kemuliaan dalam Islam, kasih sayangnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah utus supaya manusia itu tahu. Kebanyakan manusia nggak tahu tentang cara beribadah kepada Allah. Bukankah kebanyakan manusia tertipu dengan kehidupan dunia? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahmun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu cuma sendagura, permainan. Dan kebanyakan manusia tidak mengetahui wal akhiratu khairun. Negeri akhirat itu jauh lebih baik. Laka minal ula, bagimu dibandingkan dengan negeri dunia. Supaya manusia mengetahui ini semua, Allah utus Rasulnya. Allah utus Rasul-Rasul ngajarkan kepada mereka bagaimana tujuan hidup mereka, cara mereka menyembah Rabbnya dan jalan kembali pulang ke surganya Allah Ta'ala. Allah utus. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang utusan. Kita bersyukur. Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ajarkan semua kebaikan sampai sahabat Nabi menyebutkan ma tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa allamana kulla khair. Nabi tidak diwafatkan oleh Allah melainkan beliau sudah ajarkan kepada kami semua kebaikan. Wa hadarana an kulli syarr, dan ia peringatkan kepada kami semua kejelekan. Ini karena kasih sayang Allah. Allah utus Rasul. Dan kita mengetahui Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sebelum datang kepada mereka peringatan. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan nabinya berkata, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah mengatakan kepada kalian, hambaku yang melampaui batas, berbuat maksiat, melakukan dosa terhadap diri mereka sendiri. Jangan pandang orang lain, pandang diri kita. Kita punya dosa, demi Allah umat, kalau bukan karena kasih sayang Allah, itu enggak akan ada orang yang mau dekat sama kita. Wallahi law kanatid dunub dha raihatin fanajidu anna raihatana raihatan qabiyah wala yataqarrabu ilaina rajulun qat. Demi Allah, seandainya dosa-dosa itu memiliki bau, bukan bau yang baik, bau busuk yang akan kita jumpai, maka kita akan jumpai tidak ada satu makhluk pun yang mendekat dengan kita. Gak ada orang mau dekat dengan kita karena banyaknya dosa kita. Jangan tanyakan tentang banyaknya maksiat kita, kecuali kepada diri kita sendiri. Kita banyak berbuat maksiat, zalim, gak bisa membagi waktu dengan baik, sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang bersyukur dengan nikmat Allah, sering berkeluh kesah, kadang kurang percaya dengan takdirnya Allah, malah tidak jarang kita memburukkan dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jangan tanya tentang dosa, banyak. Maka kata Allah, ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas, bersikap terhadap dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, dosa orang yang berbuat maksiat dengan membunuh 100 nyawa, Allah ampuni dosanya ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa orang yang berbuat zina, berbuat maksiat, mencuri, memakan harta orang lain, menipu, kibar, sombong, lalu dia tobat, Allah terima tobatnya. Maka Allah katakan, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Semua dosa Allah ampuni. Allah mengampuni semua jenis dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya memang dia itu zat yang maha pengampun dan lagi ar-rahim, maha penyayang. Di mana kasih sayangnya ini Allah tunjukkan. Allah ampuni umat azan wa iyyakum. Kalau kita mau jujur, kurang apa kasih sayang Allah buat kita? Kita berada di dalam perut ibu kita.
Siapa yang memberi makan kita? Apakah ibu kita? Bukan. Allah yang memberi makan kita. Kita punya mulut, kita punya hidung, tapi kita tidak menggunakan makan menggunakan mulut kita. Kita ada dalam perut ibu kita. Allah berikan makan melalui plasenta, melalui tali pusar kita, bukan dengan mulut. Kita tersenyum dalam kandungan ibu kita. Mungkin kita juga sedikit cemburu di dalam kandungan ibu kita, sesuai dengan kondisi yang Allah kehendaki. Itu kasih sayang Allah. Setelah itu Allah lahirkan kita, Allah jadikan kita lahir dari rahim ibu kita tidak punya dosa, enggak punya dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrati, dia dilahirkan di atas agama fitrah, agama Islam. Agama yang tertulis dalam hati masing-masing orang itu kalimat la ilaha illallah. Kalau seandainya kita ketika itu mati, belum mencapai usia dewasa, insya Allah itu jadi sebab kebaikan. Tapi ketika Allah tumbuhkan kita dewasa, kita bisa mengenal alam semesta, tahu ini warnanya hijau, maka kita tahu indahnya alam semesta. Ini taunya warna biru langit, kita tahu tentang kuasa Allah. Tapi yang kita lakukan, apa yang kita lakukan? Membalas kebaikan Allah kepada kita dengan kasih sayangnya. Kita lakukan maksiat. Allah perintahkan tutup aurat. Sudah lama kita mendengar perintah menutup aurat, tapi kita baru menutup aurat baru setahun 2 tahun yang lalu. Berarti puluhan tahun sebelumnya kita maksiat sama Allah, enggak terhitung jumlahnya. Kita tahu bahwasannya riba hukumnya haram, sudah lama kita tahu, tapi kita baru menyadari dan mau kembali kepada Allah Ta'ala baru mungkin sebulan, 2 bulan yang lalu, setahun yang lalu. Berarti daging kita tumbuh dari barang-barang riba. Kita merasa itu biasa saja. Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah cuma minta sama kita taubat. Taubat yang nasuha. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannat, kemudian dia akan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Taubat, syaratnya taubat. Dan itu kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Sampai dalam diskusi, wahai hambaku, bila engkau datang membawa dosa sepenuh langit dan bumi dan engkau bertobat kepadaku, aku akan bawakan kepadamu ampunan sepenuh langit dan bumi. Masya Allah. Begitu sayangnya Allah sama kita, sampai hari ini ummahat kita berbuat maksiat enggak dimatikan sama Allah. Alhamdulillah, Allah masih kasih kesempatan kita nginget-nginget dosa kita, lalu kita tahu tobat. Coba gimana kalau seandainya naudzubillah min dzalik berbuat maksiat, enggak segera tobat, pas dia maksiat mati. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sungguh amal ditentukan dengan akhir hidupnya. Kalau dia berbuat banyak kebaikan tapi dia maksiat, matinya dalam keadaan maksiat, yang dinilai itu yang terakhir. Yang nilai yang terakhir. Maka ini nasihat, karena pintu rahmat Allah luas, saya mengajak diri saya dan kepada saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, jangan berputus asa di rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan jangan tutup pintu rahmat Allah atas orang lain. Ibu mungkin punya teman, ya mungkin dia sudah nista sekali, ya dia pelaku zina atau mungkin disebut wanita pezina. Mungkin dia penggoda laki-laki sehingga membuat laki-laki terjerumus dalam perbuatan nista atau hina. Mungkin kerjanya mabuk-mabukan, minuman yang memabukkan atau narkoba atau semua kejelekan dia lakukan. Jangan tutup pintu rahmat Allah. Ingatkan dia. Minta dia taubat kepada Allah. Kembali kepada jalannya Allah. Ingatkan bahwa masih ada jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Dengan cara taubat. Jika dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, itulah yang kita harapkan. Dan itu tabungan buat kita. Jangan malah kita katakan, kalau kamu seperti ini, saya yakin kamu gak diampuni oleh Allah. Ini maka dilarang. Seperti ucapan tadi itu, orang mengatakan, wallahi,
Demi Allah la aghfira li fulan. Wallah katanya, yani wallah demi Allah. Demi Allah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah Allah enggak akan mengampuni si fulan. Ini ucapan ini enggak boleh. Bahkan Allah katakan Allah katakan yakni fa inni ghafartu li fulan. Sesungguhnya malah aku ampuni si fulan kata Allah. Makanya nasihat jangan tutup pintu rahmatnya Allah atas orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'min." Kalau seandainya orang yang beriman itu dia mengetahui ma indallahi, apa yang terdapat di sisinya Allah taala minal uqubati, berupa siksa yang datang darinya, ma tama'a bi jannatihi ahadun, tentu tidak ada seorang pun yang berharap terlalu banyak tentang surganya Allah. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah, dan andai orang kafir itu tahu betapa luasnya rahmat Allah taala yang ada di sisinya, ma qanata min jannati ahadun, niscaya tidak seorang pun akan berputus asa atau pesimis dari surganya Allah. Maksudnya begini umat, kalau kita ini tahu siksa Allah itu berat sekali, enggak ada manusia yang sanggup menahan siksanya Allah. Di muka bumi ini enggak ada orang yang sanggup menahan hukumannya Allah taala. Naudzubillah min dzalik. Jika itu tergambarkan di pikirannya, jika itu tergambarkan di dalam benaknya, jika itu tergambarkan dalam hatinya, niscaya dia akan melihat yang dia amalkan itu belum apa-apa. Bila kita tahu tentang bagaimana dahsyatnya neraka Sakor, naudzubillah min dzalik, atau neraka Jahannam, Wail yang lembah itu terdapat dalam neraka Jahannam yang dalamnya 700 tahun perjalanan lalu baru sampai di dalamnya. Bahan bakar api neraka itu manusia dan juga batu-batuan. Kalau kita tahu ini, kita akan merasa bahwa yang kita miliki, amal yang kita lakukan hari ini ibu-ibu, datang ke majelis taklim, membaca Al-Quran sampai menghafalnya, sujud sampai membengkak dahinya, telapak kakinya terlalu lama berdiri kemudian membesar dengannya, lisannya, suaranya parau karena dia habiskan berdoa kepada Allah, air matanya gak keluar lagi karena dia sudah menangisi dosa-dosanya. Itu belum cukup untuk menghadap Allah Ta'ala. Maka sebab itu Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata laula rahmatallah la yadkhulul jannata rajulun qal. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, nggak ada satu manusia pun yang masuk surganya Allah Ta'ala. Nggak ada. Wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah. Wala ana walakinna ghamadani rabbi birahmati, tidak pula aku kata Nabi, hanya saja Allah telah menyelimutkan kasih sayangnya kepada diriku. Maka umat azanil wa iyyakum, jangan pernah kita merasa bahwa yang semua yang kita lakukan pada hari ini sudah cukup. Belum cukup. Hari ini mungkin kita bermajelis ilmu, tapi pulang ke rumah, suami Anda memerintahkan, bunda tolong buat ini, buat itu, kemudian Anda mengatakan, enggak, hapus amal Anda. Karena kedurhakaan kepada suami Anda telah membuat datangnya murkanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi malam mungkin kita menunaikan salat malam, khusyuk, merasa nikmat sampai meneteskan air mata, bibir bergetar meminta ampun kepada Allah, pahala dari Allah. Tapi barangkali sudah hapus gara-gara kita bercerita kepada teman kita, semalam saya merasa nikmat, salat malam, khusyuk bisa menangis. Hapus amal kita karena kita di dalamnya ada unsur riya dan sum'ah. Jadi kalau berbicara tentang dosa terlalu banyak dosa kita. Nah, ingat-ingat dengan hukumannya Allah ini umat, supaya kita enggak menjadi orang yang takabur. Jangan sampai kita kemudian merasa udah cukup, udah banyak amal kita, Kalau kita merasa yang lainnya lebih kecil daripada kita. Lau ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah. Andai orang beriman tahu di sisi Allah itu tentang hukuman yang begitu dahsyat, ma tama'a bi jannati, maka harapan dia ke surga itu seolah-olah enggak ada, karena dosanya banyak banget. Dan memang mukmin yang baik, dia selalu merasa dosanya banyak. Ingat umat, ingat baik-baik. Mukmin yang baik itu merasa dosanya lebih banyak dibandingkan amalnya. Beda dengan orang munafik.
Orang-orang munafik merasa perbuatan mereka yang kebaikannya sudah lebih banyak dibandingkan dengan kejelekan mereka. Padahal kejelekan mereka jauh lebih besar dari apa yang telah mereka buat. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi min rahmah. Dan kalau seandainya orang-orang yang suka ingkar tahu tentang luasnya rahmat Allah di sisinya, maka enggak akan ada satu manusia pun yang berputus asa. Sejelek apapun dia, sekufur apapun dia, semaksiat apapun dia, sedurhaka apapun dia, sedolim apapun yang ia kerjakan, lalu dia ingat dengan rahmatnya Allah, dia enggak akan putus asa. Dia enggak akan berputus asa dari rahmatnya Allah. Dia akan bersegera kepada Allah. Dia akan bersimpu di hadapan Allah. Dia akan tinggalkan maksiat-maksiat. Dia tinggalkan semua masa lalunya. Dan dia memandang ke depan. Masih ada Allah yang akan senantiasa menyayangi dia, menasihati dia, mengarahkan dirinya. Lalu ia berkata kelak di yaumil qiyamah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, tenang karena keimanan dan keyakinan akan rahmat Allah datang kepadanya, sembari merasa takut dengan dosa-dosa masa lalunya. Allah katakan, irji'i ila rabbiki, pulang, jumpai Rabbmu, tuju rahmat Rabbmu, radiyatan mardiyah, redoklah kamu dengan ketentuan Rabbmu, karena Allah telah meredhoimu. Fadkhuli fi ibadi, alangkah indah kalimat ini, masuklah engkau berkumpul dengan hamba-hamba pilihanku. Fadkhuli jannati, masuk surgaku. Ini rahmat Allah, bukan karena banyaknya sujud kita, bukan pula karena parau suara kita karena Quran yang kita baca, juga bukan karena habisnya harta yang telah kita sedekahkan dengannya, juga bukan karena lelahnya tubuh kita mengarungi perjalanan menuju majelis ilmu, bukan karena itu, tapi karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, dan yang terakhir, qala muallif hafidhallahu taala, penulis menyebutkan di antara kandungan bab ini, walidzalika ja'al qunuta min rahmati min sifatid dhallin wal ya'isu min rauhihi min 'util kafirin. Karena itu Islam telah menetapkan, Allah telah menjadikan sikap berputus asa dari rahmat Allah, pesimis dengan janji Allah berupa surga Allah, putus asa dari karunia-Nya Allah. Ini sifat orang kafir, sifatnya orang-orang yang berada dalam jalan kesesatan, karena mereka tidak mengetahui luasnya rahmat Allah. Beruntung akhwat umat kita diberi oleh Allah iman dan mempelajari apa-apa yang bisa menambah keimanan, Quran dan Sunnah. Jadi kita tahu luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Siapa saja yang jatuh dalam perbuatan terlarang, dia masih terbuka pintu taubat. Dia tahu bahwa Allah menyayangi mereka, dan mereka tahu tidak bisa menolong mereka kecuali Allah. Mereka tahu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosanya, dengan penuh rasa malu, dengan penuh kehinaan diri, dengan penuh keinginan untuk kembali kepada yang terbaik. Allah akan ampuni dosa itu. Maka umat azanil wa iyyakum, ingat baik-baik, jangan putus asa dari rahmat Allah, dan jangan putuskan kasih sayang Allah dari seseorang. Jangan jadikan orang lain berputus asa dari rahmatnya Allah tabaraka taala. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini materi kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan? Ustaz, pada saat turun hujan kita disyariatkan untuk berdoa. Boleh tidak Ustaz ketika kita ingin menghadiri majelis ilmu atau memiliki suatu hajat, kemudian kita memohon pada Allah untuk meredakan hujan? Jangan minta diredakan hujan, minta agar hujan dipindahkan ke tempat yang, kalau minta diredakan hujan maksudnya hujan dihentikan. Ini rahmat Allah. Jangan putuskan rahmat Allah. Umat, jangan putus asa dari rahmat Allah, dan jangan pula memutuskan rahmatnya Allah atas orang lain. Hujan itu kan sebagian orang berharap. Sahih umat?
Jangan Anda berkata, ya Allah hentikan hujan. Anda telah memutuskan orang-orang yang berharap untuk agar hujan itu turun. Ya minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin bermajelis ilmu. Pindahkanlah hujan ini ke tempat-tempat yang kami tidak terkena karena ingin menuju majelismu. Minta sama Allah begitu. Faham Mat? Nggak bisa bahasa Arab ibu-ibu, bahasa Indonesia. Allah itu tahu bahasa kita, bahasa apapun Allah tahu. Innallaha sami'un basir. Innallaha sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, apakah seorang istri berdosa kalau sudah tidak percaya sepenuhnya lagi kepada suami karena pernah dibohongin oleh suami? Ummahat, siapa yang nggak pernah bohong? Anda mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu yang nggak pernah bohong, tolong angkat tangan. Saya kasih buku satu perpustakaan. Ada ibu-ibu yang nggak pernah bohong? Karena kalau sampai mengangkat tangan saya, Ustaz, menunjukkan dia juga pembohong, gitu ya. Karena setiap orang pernah berdusta. Artinya ummahat, orang yang pernah berdusta, mungkin nggak dia bertobat kepada Allah? Mungkin nggak orang yang berbohong itu bertobat kepada Allah? Mungkin. Orang bersalah itu bisa taubat. Kalau suaminya membohongi dia, yang harus dia koreksi jangan-jangan, misalnya nih Bu, kita punya pasangan hidup, kok pasangan hidup kita membohongi kita? Jangan-jangan kita juga pernah membohongi pasangan hidup, atau jangan-jangan kita pernah membohongi orang tua kita. Lalu Allah hukum kita dengan cara dibohongi oleh orang yang kita sayangi, karena orang tua kita menyayangi kita. Faham maksudnya umat? Maka sebab itu nggak boleh kalau seorang istri nggak punya kepercayaan kepada suaminya. Lah kalau dia nggak percaya lagi sama suaminya, lalu bagaimana kehidupan rumah tangganya? Wong dia itu pemimpin bagi dirinya. Suami itu kan pemimpin baginya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau hilang kepercayaan kepada suaminya, akhirnya ketaatan nggak ada. Omongan suami nggak dianggap. Hidup rumah tangganya tidak lagi terasa adanya peribadatan yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Nggak manfaat rumah tangganya jadinya. Kami katakan berdosa kalau wanita tidak memberikan kepercayaan kepada suaminya. Terutama kalau suaminya udah secara dohirnya dia udah tobat. Dia udah ke masjid, udah bermajelis ilmu, akhlaknya dirubah, tidak lagi menampakkan tanda-tanda sebuah keburukan pada dirinya. Serahkan sisanya kepada siapa umat? Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh enggak percaya sama suaminya. Fahimtun? Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, apa maksud dari dakwah takfiri halus? Contohnya gimana ya Ustaz? Apa? Dakwah Takfiri. Takfiri. Ya. Takfiri itu artinya mengkafirkan. Dakwah takfiri itu artinya dakwah, maksudnya golongan yang suka mengkafirkan. Aslinya namanya khawarij. Takfiri itu khawarij. Cuman para ulama menyebutnya dengan yakni kelompok takfiri, kelompok yang suka mengkafirkan orang lain. Pelaku dosa besar kafir. Orang berbuat begini kafir, berbuat begitu kafir. Ini namanya kelompok takfiri. Biasanya yang pertama kali disasar oleh kelompok takfiri itu adalah pemimpin. Yang sering mereka kafirkan itu biasanya pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Itu sejak zaman dahulu, sejak zamannya sahabat. Sejak zamannya Utsman ibnu Affan, mereka mengkafirkan, pertama kali yang mereka kafirkan pemimpin. Utsman dikafirkan, Ali bin Abi Thalib dikafirkan, Muawiyah ibnu Abi Sufyan dikafirkan. Jadi pemimpin-pemimpin dikafirkan. Habis itu dibabat habis di bawahnya pemimpin-pemimpinnya. Rakyatnya dikafirkan. Yang nggak sama dengan kelompoknya dikafirkan. Hati-hati dengan golongan seperti ini. Kadang-kadang umat, jangankan kita, Ibnu Abbas itu ketika dia mendatangi kelompok Haruriyah ini kelompok takfiri yang kemudian dikenal dengan Khawarij itu ibu-ibu. Dijumpai oleh Ibnu Abbas menasihati mereka, terjadi munaqashah, dialog ilmiah. Ketika Ibnu Abbas pertama kali menjumpai mereka, lalu Ibnu Abbas pulang bertemu dengan para sahabat di mana banyak orang takfir itu bertobat kembali kepada yang benar, sebagiannya tetap dalam pendiriannya. Ibnu Abbas mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, jika kalian bertemu dengan mereka, maka kalian akan merasa bacaan Quran kalian belum ada apa-apanya dibandingkan mereka. Mereka itu suatu kaum matanya cekung,
tubuhnya itu cuman tulang yang dibungkus oleh kulit, kurus sekali. Apa maksudnya umat? Dahinya tebal, maksudnya rajin sujud, sedikit tidur, siang harinya puasa, kesibukannya baca Quran. Tapi kata Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, Nabi mengatakan, hum kilabun nar, mereka itu kilapnya neraka. Idza laqaitumuhum faqtuluhum, kalau kamu ketemu dengan mereka, perangi mereka. Jadi kadang-kadang umat kita tertipu dengan zahirnya. Kelihatannya lemah lembut, tutur katanya Masya Allah, itu bisanya ular yang paling berbisa. Fahim tuh? Jangan dekat-dekat sama takfiri. Kalau ketemu takfiri bagaimana Ustaz? Lari sambil tutup telinga dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafihi wa nafsi. Lari darinya. Fahim tunna umhat? Ustaz, saya lagi mendatangi salah satu bank karena ada suatu urusan. Pas saya lagi menunggu untuk dipanggil pegawainya, saat itu diadakan hari jadinya bank tersebut. Di situ ada acara tidirin dan musik. Setelah acara itu dibagikanlah nasi tumpeng pada nasabah. Bolehkah nasi tersebut saya makan dan berdosakah saya karena berada di tempat tersebut? Ibu wajib taubat kepada Allah Ta'ala. Dikarenakan mengetahui di sana ada sesuatu yang mengandung unsur maksiat, kemudian tidak meninggalkannya. Kecuali karena terpaksa Ustaz, terpaksa diancam begini, diancam begitu, itu bab yang berbeda. Jadi kalau misalnya ibu tahu di acara itu ada sembelian yang ditujukan kepada selain Allah, atau lagi ada suara-suara yang bertentangan dengan suara Al-Quranul Karim, atau acaranya ada cara begini, acara begitu yang bertentangan dengan syariatnya Allah, kan ada dalil yang sangat tegas dari Quran dan Sunnah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia agar kalian itu memiliki sifat mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Nabi berkata, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa melihat kemungkaran falyughayyirhu, rubah kemungkaran itu dengan apa, Ibu? Dengan tangannya. Enggak mampu dengan lisannya, enggak mampu dengan apa? Hatinya, yaitu meninggalkannya. Ya kalau tadi sebutkan acaranya seperti itu, mestinya jangan duduk di tempat itu. Tapi dia apa? Meninggalkannya. Ustaz enggak sengaja datang Ustaz. Oh, ketika dia tidak sengaja datang, kemudian ada keperluan yang dia lakukan mungkin dengan pihak bank, setelah selesai urusan dia mau pergi, kemudian diberikan apa? Nasi gunungnya tadi itu diberikan. Nasi gunung ya Bu ya, kan bentuknya kayak gunung gitu ya. Diberikan, lalu bagaimana yang harus dilakukan? Ya udah, ibu tolak dengan cara yang baik. Ditolak dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Naam kadzalik. Ustaz, saya mengikuti majelis taklim pengajian Yasinan di tempat saya tinggal. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang sebaiknya saya lakukan karena di dalam majelis tersebut untuk bacaan-bacaannya menurut saya tajwidnya banyak yang terlewatkan, bahkan bacaannya sampai panjang jadi pendek, dan begitu juga sebaliknya. Kalau memang itu yang sudah terjadi, ibu coba nasihati orang per orang. Deketi dari rumah, di rumahnya diingatkan, Bu, ini cara bacanya kelihatannya kita perlu guru untuk membimbing. Dinasihatkan begitu. Karena cara baca yang ini keliru, cara baca yang ini keliru. Karena agama ini nasihat. Nggak boleh kita membiarkan saudara kita yang keliru kemudian tanpa diberikan apa? Nasihat. Nasihat sebatas kemampuan. Ustaz nggak mungkin Ustaz, ya berarti dikasih buku untuk bisa menasihatinya. Nggak mampu juga Ustaz, kalau begitu tidak boleh lagi mendatanginya. Khawatirnya nanti terkena ancaman tidak menegakkan nasihat kepada orang yang melakukan sebuah kesalahan. Kedua, umat azanillah wa iyyakum, ya kalau majelis itu majelis baca Quran, memang harusnya ada guru yang membimbing. Majelis baca Quran kebetulan dibaca belajar surat Yasin Ustaz, ya nggak apa-apa kan, baca surat Yasin itu nggak dilarang. Yang penting tidak dikhususkan harus surat itu dan harinya hari khusus dan keyakinan khusus. Ini yang perlu dikasih garis atasi. Kalau seandainya cuman belajar membaca kebetulan surat Yasin yang dibaca, ya nggak apa-apa Ibu. Tapi ingat, yang salah harus dinasihati. Bila nggak sanggup Ustaz, kalau nggak sanggup berarti Ibu cari pengajian yang bisa membuat Ibu ternasihati. Jangan datang ke majelis di mana setelah selesai majelis malah bikin penyakit.
Penyakit apa itu? Pikiran. Kepikiran, kok saya nggak menasihati. Bikin majelis, cari majelis yang membuat Adam pulang dari majelis itu dadanya jadi lapang, ilmunya bertambah, kekhusyuannya bertambah, semangat ibadahnya bertambah. Cari majelis yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara meruqyah rumah dan diri sendiri? Ibu-ibu, rumah nggak usah diruqyah. Rumah tidak usah diruqyah. Rumah itu dijadikan tempat beramal soleh. Contoh amal soleh adalah membaca Al-Quranul Karim. Nabi mengatakan faqra'u fi buyutikumul Baqarah. Bacalah di rumah kalian itu surat Al-Baqarah. Inna syaitan itu yafirru, dia lari mim baitil ladzi, dari sebuah rumah yuqra'u fil Baqarah, tuqra'u fil Baqarah, yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Berarti ibu rajin-rajin baca surat Al-Baqarah. Kapan Ustaz bacanya? Tiap hari. Tiap hari dibaca sampai tuntas Ustaz kalau mampu. Kalau nggak mampu ibu baca 2 lembar, sambung lagi besok 2 lembar, selesai diulang lagi. Terus dibaca setiap hari surat Al-Baqarah di rumahnya. Demikian pula membaca surat Ali Imran. Kedua, rumah itu dijauhkan dari sesuatu yang membuat setan datang. Apa sih yang membuat setan datang itu, Mat? Patung-patung makhluk hidup, lukisan-lukisan gambar makhluk hidup. Apalagi yang membuat setan datang ke rumah tersebut? Barang-barang yang haram, sesuatu yang bernilai keharaman. Jauhkan. Ketiga, jadikan rumah tempat sholat. Karena Nabi mengatakan shollu fi buyutikum wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumahmu itu kuburan. Sholatlah kamu di rumah-rumahmu. Jadikan rumah tempat sholat ummahat. Ibu-ibu harus rajin sholat di rumah, sholat malam, sholat duha. Kalau pas ada di rumah, pas waktu sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktunya di rumah Anda. Suaminya diingatkan. Kalau sudah sholat di masjid, sholat sunnahnya di rumah diingatkan, untuk mendapatkan haknya rumah itu. Yang keempat atau yang kelima, pintu rumah jangan tertutup dari orang miskin. Salah satu sebab kebaikan sebuah rumah itu pintu terbuka bagi orang miskin. Datang bagi mereka, beri makan mereka. Rajin-rajin memberi makan orang fakir dan orang miskin, anak-anak yatim. Buka pintu rumahnya. Yang kelima, ciri-ciri rumah yang mengandung kebaikan itu rumah yang dikunjungi orang, terbuka untuk tamu. Ya kalau rumah pagernya saja tingginya 2 meter, sudah itu dikasih pagar yang tajam, di balik pagar yang tajam ada tembok lagi, habis tembok ada lagi anjingnya. La haula wala quwwata illa billah. Ya bagaimana mau dimasuki oleh orang? Malaikat aja nggak mau masuk. Makanya nasihat, rumahnya jangan sampai tidak dimasuki tamu-tamu. Karena umat tamu yang datang membuka pintu mengucapkan apa, Ibu? Ini kan doa. Sahih? Belum lagi dia datang ke rumah Anda suguhi minuman. Pulang ketika mau pulang dia mendoakan. Apa Bu doanya habis disuguhin makan, Bu? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kemudian Ibu mengucapkan qad akala ta'amakumul abrar, yang memakan makananmu ini insyaallah orang-orang baik. Barakallahu fi amwalikum, semoga Allah memberkahi hartamu. Kan begitu didoakan. Coba kalau enggak pernah didatangi tamu, sampai mendoakan rumah itu. Sahih? Nah, ini diantara tips supaya rumah itu dijauhi oleh syaitan. Terakhir, jangan jadikan rumah tersebut tempat untuk membuat orang berpaling dari rahmat Allah. Maksudnya begini, Ibu, rumah yang terlalu menyibukkan manusia dari berzikir. Bukan tidak boleh Ibu kaya raya, monggo kaya raya silahkan. Kata Nabi, la ba'sa bi ghaniyin liman ittaqa. Kaya itu enggak apa-apa, yang penting orang kayanya bertakwa. Ibu-ibu silakan menghias rumahnya, tapi jangan sampai hiasan-hiasan rumahnya itu lebih menyibukkan hati ibu-ibu dibandingkan zikir mengingat Allah. Kan sekarang ini kadang-kadang demikian pemilik rumah, Masya Allah, bunganya aja 1000 macam. Sahih? Ada lidah mertua, besok ada telinga menantu,
Macam-macam. Begitu akhirnya sibuk. Pagi nyiramin lidah mertuanya aja nggak pernah dikunjungin. La haula wala quwata illa billah. Fahimtunna? Ya kan sibuk dari dunia. Berpaling dari berzikir mengingat. Ya beda kalau ibu nyiram bunganya sambil amma yatasaalun. Ingat-ingat hafalannya. Tapi kan kadang jarang yang ada juga megang handphone. Oh thayyib, khair. Kan gitu. Maka umat kalau begini, umat gimana mau nggak didekati sama seton? Karena jauh dari berzikir mengingat Allah. Coba ibu lihat kisahnya para sahabat. Di antaranya Jabir mengatakan kunna la nu'maru an nuzayyina jidarana. Kami ini enggak diperintahkan menghias-hias dinding rumah kami supaya enggak terlalu lalai dari mengingat Allah. Kalau ibu pagarnya aja udah hiasannya kelintang-kelinting. Begitu masuk ke depan ada lagi pot bunga yang ini, depan lagi bunga anggrek digantung di sana. Itu kita pun masuknya enggak jadi menikmati pembicaraan. Nanyanya ini bunga beli di mana? Itu potnya beli di mana, tanahnya campurannya apa, nggak jadi tanya tentang kapan kita mati, nggak jadi. Kapan kita dicabut sama Allah nyawanya. Fahimtunna? Itu diantara tips supaya rumah tidak dimasuki syaitan. Nah, kata wallahu a'lam bishawab. Khalas, sampai di sini umat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.